Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Pagi hari ini saya, Bidan Baik Dwinta Diah Larasanti, merasa sangat bahagia sekali berada di tengah-tengah sobat sehat semua dalam launching podcast Bincang Santai Bidan Lombok Tengah, yang mana nanti dari podcast ini akan menjadi media edukasi dan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita khususnya tentang kesehatan ibu dan anak. Podcast ini terselenggara berkat kerjasama pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Lombok Tengah dengan Humas dan Pemasaran Rumah Sakit Umum Daerah Praya. Nah, adapun topik yang akan kita bincang-bincangkan pada pagi hari ini adalah Midwife Critical in Every Crisis. Pada topik ini kita akan membahas tentang seberapa strategisnya nih peran bidan untuk memenuhi kebutuhan seksual dan reproduksi seorang perempuan di segala kondisi krisis yang kaitannya dengan tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Baik, untuk mengupas tuntas topik kita pada pagi hari ini, kita kedatangan seorang tamu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang yang profesional, yang sangat expert di bidangnya. Beliau juga salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Praya. Dan mungkin kalau kita bisa bilang, beliau ini sudah punya fanbase nih di Lombok Tengah. Karena siapa sih yang tidak tahu beliau? Jadi kita sambut narasumber ahli kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Dokter Gusti. Selamat pagi Mbak Dwinta. Terima kasih kedatangannya di podcast kami ini. Ya, terima kasih juga saya sudah diundang di podcast ini. Ya, sama-sama dong. Jadi sebelumnya saya sangat mengapresiasi ya untuk kepengurusan ini ya, membuat terobosan dengan membuat podcast. Alhamdulillah. Karena saya kira kita harus selalu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Betul dong. Jadi dengan podcast ini harapannya semua informasi bisa cepat sampai ke seluruh anggota masyarakat. Ya. Kemudian ya tadi saya sedikit agak bingung ya. Kenapa bingung, Dok? Iya, saya kira saya diundang ke sini untuk melakukan stand up komedi. Mau stand up atau misalnya Pak Dokter mau jadi aktor sinetron aja kayaknya bisa nih Pak Dokter kita ini. Oh iya ya? Pasti bisa, Dok. Ya, mungkin perlu cari produser ya. Ya, besok kita cari, Dok. Oke, Dok. Kita mulai ke topik bincang santai kita pagi ini tentang pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan di berbagai krisis menuju Indonesia Emas 2045. Sebelumnya mungkin bisa Pak Dokter jelaskan apa sih hak kebutuhan seksual dan reproduksi atau kita biasa sebutnya HKSR, dan kenapa HKSR ini menjadi hak yang fundamental atau hak yang paling dasar untuk semua orang, terutama perempuan. Silahkan, Dok. Baik, Mbak Dwinta, ya ini pertanyaan yang berat ya, tapi penting saya kira ya. Lebih berat Dok. Lebih berat mesin. Oh iya. Ayo, Dok. Iya, saya akan berusaha menjelaskan ya. Baik, hak kesehatan seksual dan reproduksi atau nanti kita sehat dengan singkat dengan HKSR ya, itu adalah hak fundamental setiap individu untuk mengatur kesehatan seksual dan reproduksi tanpa ada paksaan, kemudian tanpa ada diskriminasi. Jadi dalam hal ini setiap orang bisa menentukan akses pelayanan yang mereka inginkan, kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang baik, dan juga menentukan pilihan-pilihan untuk kesehatan reproduksi dan mereka ya. Jadi dengan HKSR ini mengapa hal yang sangat mendasar, karena HKSR ini sangat sangat berkaitan hubungannya dengan kesehatan seorang wanita. Jadi dengan HKSR yang baik, seorang wanita akan bisa berpartisipasi penting dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Oh iya, jadi itu ya Dok alasannya kenapa sih HKSR ini menjadi hak fundamental atau hak dasar, karena
kalau dia tidak terpenuhi akan berpengaruh pada periode kehidupan reproduksi berikutnya. Benar. Ya. Selanjutnya dok, kalau kita lihat daerah kita nih yang Lombok Tengah nih, dengan segala macam keberagaman budaya, sosial, kemudian kondisi geografis, jadi kita bisa melihat ada beberapa ancaman krisis yang bisa saja terjadi di kabupaten kita ini. Seperti misalnya dalam kondisi hujan yang sekarang sudah sering turun hujan dok, beberapa daerah itu rawan banjir, kemudian yang di pesisir mungkin ada resiko tsunami, bahkan kita baru saja lepas dari bencana alam yang gempa bumi kemarin, kemudian pandemi COVID-19 yang dampaknya sangat terasa di bidang kesehatan, apalagi terhadap kesehatan ibu dan anak. Jadi seberapa besar nih dok dampaknya kalau seandainya krisis itu terjadi terhadap pemenuhan kebutuhan hak seksual dan reproduksi seorang perempuan dok? Ya, benar Mbak Dwinda. Kita tahu bahwa secara geografis kita ini di Lombok Tengah khususnya secara umum di Nusa Tenggara ya, kita adalah daerah yang rawan bencana ya. Jadi seperti banjir, kemudian gempa bumi ya seperti yang terjadi beberapa tahun kemarin. Itu akan apabila terjadi, mudah-mudahan tidak ya. Ya, mudahan dok. Itu akan salah satunya akan merusak fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Ya, kemudian juga bisa memutus rantai penyediaan obat-obatan dan khususnya untuk AKSR ini adalah penyediaan alat kontrasepsi bisa terhambat. Kemudian juga pelayanan di tempat-tempat pelayanan juga bisa akan terganggu. Tidak aman jadinya. Iya, jadi apabila terjadi bencana itu tentunya pelayanan HKSR tidak akan bisa optimal itu maksimal ya. Jadi di sini diperlukan peran ada stakeholder atau ada yang menjadi pionir di lapangan yang walaupun ada bencana itu bisa tetap memberikan pelayanan yang maksimal khususnya tentang pelayanan HKSR itu sendiri ya. Iya dok. Jadi betul sekali dok, kalau sudah terjadi krisis semuanya terganggu, memang harus ada sosok pahlawan nih yang memang harus memastikan terpenuhinya kebutuhan hak kesehatan reproduksi. Kalau kita lihat nih, salah satunya yang paling dekat dengan masyarakat itu kan bidan. Kalau kita di Lombok Tengah, yang terdata di PCIB Lombok Tengah, Pak Dokter, kita sudah punya anggota 1.325 orang bidan. Dan tentunya ini harus berperan aktif untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan hak reproduksi dan seksual untuk perempuan. Menurut Pak Dokter lagi nih, mungkin bisa dijelaskan peran-peran strategis apa yang bisa dilakukan oleh bidan untuk terpenuhinya HKSR ini, dok? Ya, Mbak Dinda benar. Nah, saya melihat di sinilah letak keunggulan bidan ya. Iya, karena bidan itu adalah garda terdepan. Ya, dok, betul. Jadi mitra kerja kita yang berada paling depan, jadi akar rumputnya di masyarakat. Jadi bidan akan selalu kontak dengan masyarakat, akan selalu bisa menjadi seseorang yang akan melakukan deteksi dini kasus-kasus yang bermasalah yang berhubungan dengan HKSR. Jadi dapat saya jabarkan beberapa poin di sini. Yang pertama masalah aksesibilitas. Ya, jadi karena bidan selalu berada di masyarakat, berada di garda terdepan, masyarakat akan dapat sangat cepat mendapatkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan HKSR, baik itu misalnya pelayanan kontrasepsi, kemudian antinatal care atau NC, kemudian pelayanan persalinan, kemudian postnatal, itu bisa dikerjakan oleh bidan. Meskipun ada krisis. Ya, meskipun ada krisis. Ya, jadi walaupun krisis, pelayanan itu tetap bisa berjalan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya komplikasi-komplikasi dalam kehamilan itu bisa diminimalkan ya. Kemudian yang kedua, bidan dapat selalu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang HKSR itu sendiri ya. Jadi tetap selalu melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan reproduksi misalnya, sehingga masyarakat tetap bisa menjaga dirinya yang berkaitan dengan
HKSR atau kesehatan seksual dan reproduksi itu sendiri. Kemudian yang berikutnya bidan bisa melakukan advokasi. Ya, jadi bidan itu di lapangan, saya ambil contoh aja ya, di Lombok Tengah ini kan di setiap Polines itu ada bidan ya. Dok, betul, di desa paling tidak ada 3 ya. Jadi kalau ada kasus-kasus yang berkaitan dengan HKSR, misalnya ibu hamil yang perdarahan atau keguguran, perdarahan, kemudian pelecehan seksual misalnya, ini bidan bisa melakukan advokasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian pemerintah, lembaga swadaya masyarakat untuk penanganan kasus-kasus tersebut. Ya, jadi itu hal yang saya kira sangat penting. Kalau untuk jejaringnya gitu Pak Dokter mungkin atau kolaborasi? Iya. Kalau kolaborasi saya kira itu pasti. Karena bidan juga saat tidak krisis pun itu sudah diajarkan bagaimana kalau menghadapi kasus-kasus yang berhubungan dengan HKSR ini, bagaimana mendeteksi kasus tersebut, kemudian kalau ada kasus misalnya persalinan dengan penyulit, itu bisa berkolaborasi dengan pihak desa, pihak puskesmas untuk melakukan rujukan ke tempat yang tepat. Ya, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan bisa dicegah. Ya. Jadi sebegitu luar biasa pentingnya memang, luar biasanya peran seorang bidan dalam pemenuhan hak seksual dan reproduksi ini, Dok. Jadi kalau seandainya bidan itu berperan secara maksimal melakukan tugas dan fungsinya di masyarakat dengan baik, maka akan terjaminlah pemenuhan kebutuhan hak seksual dan reproduksi. Benar sekali. Dan kita tahu nih sekarang Dok, visi pembangunan Indonesia kan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi kalau kita kaitkan dengan hal-hal tadi, sangat dibutuhkan nih peran serta semua lini, apalagi dari bidan itu sendiri yang tentunya sebagai garda terdepan di masyarakat. Menurut Pak Dokter, seberapa erat sih kaitannya nih peran bidan dalam pemenuhan hak seksual dan reproduksi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045 itu, Dok? Ya, baik Mbak Dwinta. Ya, jadi ini lebih luas lagi ya, lebih luas lagi diskusi kita ya. Ya, jadi visi Indonesia Emas tahun 2045 itu salah satu tujuannya adalah menciptakan SDM yang unggul, bisa bersaing, Dok. Jadi kita bayangkan kalau seorang wanita tidak mendapatkan pelayanan HKSR yang maksimal, yang baik, bagaimana kita menghasilkan generasi yang berkualitas? Jadi disinilah peran bidan yang akan memberikan pelayanan yang baik. Jadi harapannya seorang wanita yang mendapatkan pelayanan HKSR yang bagus, nanti ketika suatu saat dia akan hamil, saat hamil mendapatkan antinatal yang bagus, kemudian saat pertolongan persalinan juga mendapatkan persalinan yang aman dan bersih, itu akan menghasilkan generasi-generasi yang unggul, yang berkualitas, yang sehat, yang bisa bersaing dengan negara lain, sehingga bisa tercapai apa yang kita cita-citakan. Kemudian berikutnya masalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Jadi bidan itu kan selalu ada di garis depan, jadi ada di garis depan. Akan selalu melakukan ANC, kemudian melakukan deteksi dini, kasus-kasus yang berisiko tinggi sehingga segera dapat dirujuk. Kemudian kalau kasus-kasus yang aman bisa memberikan pertolongan persalinan yang aman dan bersih sesuai standar. Kemudian melakukan pelayanan postnatal care yang baik sehingga akan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Yang mana hal ini merupakan indikator suatu kemajuan suatu bangsa, daerah. Kemudian berikutnya tentang kalau dia sehat kan bisa ini, Dok, berkontribusi positif nih perempuan-perempuannya. Jadi di sini masalah kesetaraan gender mungkin salah satunya Jadi dengan HKSR yang baik, seorang wanita
tentu akan bisa sangat berperan aktif Nggih. dalam kehidupan bermasyarakat, sosial, ekonomi. Sebagai contoh aja, misalnya nanti sekarang sudah ada ya seorang Mungkin bupati, saya juga nanti, ya Dok. mungkin Mbak Dwinta nanti ya bisa Iya. menjadi pejabat, menjadi bupati Amin, kan? amin, iya, Dok. Iya, bupati kita banyak. Iya. Bahkan gubernur juga Iya, ada sudah seorang ya, Dok. wanita, perempuan ya. Jadi itu peran HKSR HKSR-nya terpenuhi, dalam Dok. mencapai Indonesia Emas tahun 2045 ya. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan di sini ya. Satu lagi mungkin, Dok, kan kalau tadi ini sudah pemberdayaan masyarakatnya ada, kemudian ini mungkin kaitannya dengan ketahanan di masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri gimana, Dok? Ya, benar sekali. Jadi dengan pelayanan HKSR yang baik, yang salah satunya dilakukan oleh bidan, tentu masyarakat akan memiliki ketahanan terhadap masalah-masalah kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan HKSR seksual dan reproduksi itu akan sangat baik responnya. Iya, Dok. Berbeda dengan yang tidak mendapatkan pelayanan HKSR yang tidak bagus ya. Jadi masyarakat akan lebih kuat, lebih tahan, dan itu mencirikan suatu bangsa yang maju saya kira. Ya. Jadi lebih cepat tercapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Benar ya. Ya, jadi sangat penting sekali nih Pak Dokter. Kenapa tuh perlu ada peran bidan yang maksimal? Kemudian kalau seandainya kita cuman sekedar menjalankan tugas tanpa memperhatikan hal-hal tadi, mungkin visi Indonesia Emas 2045 ini akan sangat sulit tercapai. Benar sekali, tapi Mbak. semoga kita semua bisa tetap bersinergi ya Pak Dokter ya, untuk mencapai tujuan visi Indonesia Emas 2045. Jadi kita harus tetap menjaga kolaborasi ya. Betul, ya Dok. Sinergi dan kolaborasi. Gini Dok, enak sekali nih diskusi kita, cuman ya memang sudah waktunya kita menyelesaikan. Mungkin ada satu closing statement dari Pak Dokter berupa pesan untuk para bidan atau masyarakat supaya HKSR ini tepat terpenuhi begitu Pak Dokter. Silahkan Dok. Ya, baik. Jadi untuk para bidan yang saya banggakan khususnya di Lombok Tengah secara umum di Indonesia ya. Jadi tetap semangat ya. Jadi tetap semangat. Jadi tetap bangga dengan profesi Anda. Karena bidan adalah garda terdepan yang akan memberikan pelayanan kesehatan khususnya di bidang kesehatan seksual dan reproduksi di masyarakat. Jadi berikanlah pelayanan secara profesional, kemudian dengan sepenuh hati. Kemudian untuk masyarakat, jadi saya mengharapkan hargai peran bidan di masyarakat. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu untuk mencari informasi tentang pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi ke pusat-pusat pelayanan kesehatan, intinya ke bidan, sehingga kita bisa bersama-sama untuk menciptakan atau mewujudkan tujuan kita mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sangat menginspirasi sekali Pak Dokter. Terima kasih Sekali Mbak lagi, Dinta. semoga apa yang Pak Dokter sampaikan barusan bisa menjadi penyemangat untuk kita semua untuk berkontribusi positif dalam pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter. Sama-sama Mbak Sampai bertemu Dwinta. lagi di acara podcast kita berikutnya. Jangan sungkan-sungkan lagi ya Pak Dokter ya. Kalau untuk kita undang lagi. Mudah-mudahan lancar ya berikutnya ya. Amin Pak Dokter. Terima kasih. Ya. Ya. Demikianlah Sobat Sehat semua, acara podcast Bincang Sehat kita dengan topik Midwife Critical in Every Crisis. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita baru saja bisa bermanfaat untuk membuka wawasan dan pengetahuan kita, terutama tentang pemenuhan HKSR itu sendiri. Saya, Baik Dwinta Diah Larasanti, mohon pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan salam sehat serta tetap semangat. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Lombok Tengah, mengucapkan Dirgahayu Ikatan Bidan Indonesia yang ke-74. Midwife critical in every crisis. Salam sehat. Semoga di usia yang ke-74 ini, IBI semakin jaya, semakin solid, dan terus menjadi organisasi profesi yang profesional, menjaga integritas, teruslah menjadi pelita harapan bagi perempuan dan anak-anak Indonesia. Dirgahayu Ikatan Bidan Indonesia yang ke-74, bidan profesional, perempuan sehat, dan keluarga sejahtera.